Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai cara penggunaan Google Spreadsheet. Selamat menyaksikan pemaparan materi dari kami. Pengertian Google Spreadsheet adalah program pengelola data yang berbasis website dan dikembangkan oleh Google. Program ini sebenarnya sudah mulai dikembangkan sejak tahun 2006 dengan bahasa pemrograman JavaScript. Mulanya program ini dikembangkan dua web teknologis yang selanjutnya diakuisisi Google di tahun 2006. Adapun fungsi Google Spreadsheet, yang pertama mengolah data. Google Sheet memiliki fungsi yang serupa dengan Excel, di mana penggunaannya diutamakan untuk melakukan pengolahan data, pengurutan data, dan manipulasi data ke dalam bentuk tabel. Biasanya penggunaan Google Sheet sering dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengolah data berupa laporan keuangan, laporan penjualan, laporan piutang, dan lain-lain. Yang kedua, kalkulasi matematis. Selain untuk melakukan pengolahan data, Google Sheet juga bisa digunakan untuk kalkulasi matematis, misalnya penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, dan lain-lain. Dalam pembuatan laporan keuangan, tentu saja kalkulasi matematis sangat dibutuhkan untuk menunjang hasilnya. Sehingga untuk bisa menggunakannya, Anda juga harus paham tentang rumus penghitungan Google Sheet agar bisa menghitung angka yang didasarkan pada kolom dan baris. Yang ketiga, membuat grafik. Selanjutnya, Anda juga bisa memanfaatkan Google Sheet untuk membuat grafik atau diagram dari data yang sudah dibuat. Fungsi ini tentu saja sangat membantu saat Anda melakukan analisa harga dan profit. Kelebihan 1. Berbasis cloud storage. Pada dasarnya Google Spreadsheet adalah software yang berbasis internet atau cloud, sehingga membuat penggunaannya lebih mudah dan tidak memakan ruang penyimpanan di komputer Anda. Dengan adanya Google Storage, tentu saja Anda tidak perlu takut akan kehilangan file yang disebabkan oleh komputer mati mendadak, koneksi hilang, listrik padam, dan lain-lain. 2. Lebih ringan. Karena berbasis internet, tentu saja Anda tidak perlu mengunduh software tersebut untuk diinstal ke dalam komputer. Hal ini akan meringankan kinerja dari perangkat yang Anda gunakan. 3. Lebih fleksibel. Keunggulan dari Google Sheet selanjutnya bisa dilihat dari segi fleksibilitasnya, di mana Anda bisa mengaksesnya melalui berbagai perangkat dan sistem operasi, misalnya dari ponsel atau desktop. Bisa juga menggunakan berbagai sistem operasi yang Anda pilih. Selanjutnya saya akan membahas tentang kekurangan dari Google Spreadsheet ini. Kekurangan yang pertama yaitu ekstensi penyimpanan, di mana ekstensi yang dihasilkan oleh file spreadsheet hanya XLS, PDF, HTML, ODS, dan TSV, sehingga memang lebih terbatas dibanding dengan ekstensi yang dihasilkan oleh Microsoft Excel, di mana di Microsoft Excel memiliki banyak ekstensi daripada Google Spreadsheet. Selanjutnya, kekurangan yang kedua yaitu fitur profesional lebih terbatas. Bagi Anda yang memang sehari-harinya pekerjaannya hanya mengelola angka dan data secara khusus, tentu Google Sheet masih cukup terbatas, sebab fitur profesional yang disediakan memang belum selengkap Excel. Salah satu contohnya adalah fitur forecasting, di mana pengguna fungsi ini menjadi sangat dibutuhkan untuk profesi tertentu. Selanjutnya, kekurangan yang ketiga yaitu membutuhkan jaringan internet. Kekurangan lain dari pengguna Google Spreadsheet adalah harus selalu terhubung ke jaringan internet yang stabil. Kestabilan jaringan internet yang Anda gunakan sangat berpengaruh pada kelancaran pengerjaan Google Sheet. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara penggunaan Google Spreadsheet. Pertama-tama kita membuka Google Chrome untuk masuk ke websitenya.
kita bisa mengetik Google Spreadsheet atau langsung ke titik 4 yang di sudut. Kita klik Google Sheet. Untuk membuka file baru kita klik tanda tambah, atau karena di sini saya sudah membuat file maka saya klik yang saya sudah buat. Oke, sini sudah terbuka. Di bawah ada sheet 1, sheet 2, sheet 3, dan sheet 4. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari jumlah menggunakan rumus sum. Yang pertama, ketik sama dengan sum dalam kurung, lalu blok tabel jumlah, seluruh tabel jumlah, lalu tutup kurung, klik enter. Otomatis nilai jumlah akan muncul. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan rumus perkalian untuk mencari jumlah harga. Caranya yaitu klik sama dengan, lalu klik kolom harga, kemudian ketik tanda bintang atau shift 8, lalu klik kolom banyak, kemudian enter. Maka otomatis nilai jumlah harga akan muncul menggunakan rumus perkalian ini. Selanjutnya, untuk mencari jumlah harga pada kolom selanjutnya, cukup dengan menarik ujung kolom menggunakan kursor, maka otomatis rumusnya akan tersalin. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan rumus if dan and, di mana rumus if berfungsi untuk membandingkan antara false atau true, sedangkan rumus and berfungsi untuk mengembalikan true atau false. Pertama-tama kita klik sama dengan, terus if, kita buka kurung, kita ketikkan n. Setelah itu kita blok pada nilai teori. Setelah kita blok pada nilai teori, kita ketikkan lebih dari 60. Setelah itu titik koma, kita blok pada nilai teori. Setelah itu kita ketikkan lagi lebih dari sama dengan 80. Tutup kurung. Setelah itu kita ketik titik koma, tanda petik 2, kita ketikkan lulus. Petik 2, terus kita ketikkan titik koma, lalu petik 2 tidak. Setelah itu kita tutup kurung, lalu kita pencet enter, maka secara otomatis hasil dari nilai teori dan praktik akan muncul antara yang lulus dan tidak lulus. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung jumlah gaji berdasarkan jumlah jam kerja. Yang pertama itu ketik sama dengan, lalu klik jumlah jam, lalu tekan shift 8 untuk memunculkan tanda bintang, lalu klik upah per jamnya, lalu klik enter, maka hasilnya seperti ini.
Selanjutnya gunakan rumus tersebut untuk menghitung semuanya sampai selesai, sampai seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari nilai total dengan cara menggunakan rumus sum, di mana rumus sum ini fungsinya untuk menjumlahkan secara keseluruhan. Caranya itu ketik sama dengan, lalu ketik sum, kemudian blok kolom jumlah jam, kemudian klik enter. Begitupun untuk mencari jumlah total gaji yang ada pada kolom ini, itu menggunakan rumus sum juga. Caranya itu klik sama dengan, lalu klik sum, lalu blok nilai gajinya atau kolom gaji, maka otomatis akan terhitung sendiri. Selanjutnya di sini untuk mencari nilai rata-rata menggunakan rumus average, di mana rumus average ini fungsinya untuk mencari nilai rata-rata. Caranya itu ketik sama dengan, lalu ketik average, lalu blok kolom gaji atau nilai gajinya, lalu klik enter, maka otomatis akan terhitung sendiri. Selanjutnya mencari upah tertinggi menggunakan rumus max. Caranya itu ketik sama dengan, lalu ketik max, lalu blok kolom penggaji untuk mencari nilai tertingginya, kemudian klik enter, maka akan muncul secara otomatis di sini. Di sini tertulis upah tertingginya yaitu 300.000. Selanjutnya di sini akan mencari upah terendah menggunakan rumus min. Caranya yaitu ketik sama dengan, lalu ketik min, lalu blok kolom gaji untuk dicari nilai terendahnya, kemudian klik enter, maka hasilnya akan muncul secara otomatis yaitu 150.000. Selanjutnya di sini untuk mencari jumlah data dengan menggunakan rumus count. Caranya yaitu ketik sama dengan, lalu ketik count, kemudian blok kolom nomor untuk mencari jumlah datanya, lalu klik enter, maka hasilnya akan muncul secara otomatis. Baik, sekian pemaparan dari kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.